Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Yang saya hormati pengurus Masjid Taubah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersama-sama duduk untuk mempelajari sebagian dari agama kita. Saya muliakan Bapak Ibu jamaah Masjid Taubah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salawat berserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana salawat kepada Nabi Allah telah perintahkan kepada kita dan Allah telah contohkan untuk kita. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat telah bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan bersalamlah. Salawat kita kepada Nabi bukan untuk Nabi, tapi untuk kita. Kita mengucapkan Allahumma salli ala Nabiyina Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Salawat Allah kepada Nabi, as-sana alaihi fi mala'il a'la. Yani Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan malaikat-malaikatnya yang ada di langit. Namun dalam hadis Nabi, beliau mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, yakni dia mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, sekali dia ucapkan, maka Allah akan bersalawat kepadanya dengan satu salawat tadi 10 kali. Salawat Allah terhadap hambanya adalah rahmah dan maghfirah, yakni pengampunan dan rahmat. Jadi kita sekali bersalawat kepada Nabi, maka Allah memberikan pengampunan kepada kita 10 kali. Apalagi pada hari Jumat. Nabi SAW mengatakan, afdalu yaumin yaumu Jum'ah.
sebaik-baik hari Jumat, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Fiha khuliqa Adam wa fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa fihi qurid wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaum al-jum'ah. Pada hari Jumat Allah menciptakan Adam. Di hari Jumat Allah memasukkan Adam ke dalam surga. Di hari Jumat Allah mengeluarkan Adam dari surga. Dan di hari Jumat Allah mewafatkan Adam. Dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, fa'akthiru fiha salatu alayya, perbanyaklah pada hari Jumat itu berselawat kepadaku. Maka hari termasuk malamnya. Ini sekarang sudah malam Jumat dan besok, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di antara tempat kita bersalawat kepada Nabi adalah setiap kita mendengar nama Nabi, maka dianjurkan bagi kita untuk bersalawat kepadanya. Beliau bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang namaku disebut di sisinya tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Agar kita tidak dicap sebagai orang yang bakhil, maka setiap kita mendengar nama Nabi, maka hendaklah kita gerakkan lidah kita dan bibir kita untuk mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Walaupun tidak dijaharkan, walaupun tidak serentak, tapi angkatlah mulut kita, gerakkanlah lisan atau lidah kita, gerakkanlah bibir kita untuk bersalawat kepadanya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hari pertama bagi saya untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Masjid Taubah ini. Saya tadi kiranya di masjid atau musola ya, musola Taubah di sana ya. Ya, yang dahulu saya ada kajian di sana. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan faedah kepada saya sendiri dan kepada kita semua. Judul kajian kita adalah tanya jawab. Maka saya menunggu pertanyaannya. Kalau seandainya ada bertanya, akan kita jawab. Kalau tidak, kita tutup pengajian kita. Baik, sembari pertanyaan, mungkin ada yang mencatat. Yang biasanya saya punya HP khusus untuk pertanyaan, tapi dalam 2 hari ini saya cari kemana-mana tempatnya. Saya sebelum ke Mentawai saya tidak bawa, pulang dari Mentawai saya coba cari kemana, belum dapat. Tadi siang saya mencoba pergi ke, karena nomornya XL, saya pergi ke XL Center. Ya, diminta KTP saya kasih, diminta surat kehilangan. Waduh, ini susah. Akhirnya saya kembali lagi. Ya, sehingga HP untuk pertanyaan tidak saya siapkan. Kalau tidak, cukup Bapak Ibu
membuat pertanyaan dari HP-nya, ngirimkan ke WA, itu cukup. Tapi sekarang memang perlu ditulis kalau seandainya ada menulis. Tapi kalau seandainya ada pertanyaan langsung, mungkin ya silahkan aja. Baik, sembari pertanyaan sedang ditulis, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir yang diajarkan kepada kita pada pagi dan sore adalah ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yaitu yang kita ucapkan, ikrar kita, pengakuan kita, yang mana kita mengatakan aku ridha dengan Allah sebagai Rabbku. Raditu billahi Rabban. Aku ridha kepada Allah sebagai Rabb. Wabil islami dinan, dengan Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Apa makna dari ungkapan ini? Ketika kita mengatakan raditu, aku ridha. Tiga pertanyaan pertama masing-masing dapat satu. Baik. Yang bertanya atau pertanyaan? Subhanallah. Di sini orang yang bertanya dikasih hadiah. Siapa yang mau dapat hadiah? Enggak? Iya Pak. Kita sering mendengar pengajian para ustaz bahwa sifat sabar sungguh ini sangat penting dalam menindak kehidupan kita sehari-hari. Tentu dalam membentuk seorang manusia, seorang hamba Allah yang sabar dan bersabar, dia dalam musibah, bersyukur dia ketika mendapat nikmat. Tentu ada tahapan-tahapannya atau proses-prosesnya atau langkah-langkahnya agar kita menjadi hamba yang sabar dan hamba yang bersyukur. Jadi itulah sebenarnya saya ucapkan. Baik. Pertanyaannya dia kasih hadiah nih Pak. Sari korma. Tidak, ini Ustaz, saya kasihnya ini untuk minggu depan. Ini jual beli hadiah nih. Baik, ini untuk minggu depan. Nanti akan mengajar di minggu depan. Tapi kesepakatan kita sekali sebulan Pak. Sabar adalah sifat. Ada sifat itu jibillah atau jibiliyah. Ada yang sifat itu adalah muktasabah. Sifat itu terkadang ada yang memang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan pada seseorang sifat itu. Jadi sifat bawaan. Dari lahir dia adalah penyabar. Ada orang yang dari lahir dia tidak penyabar, malah lawan. Ya, pemberak. Ya.
Maka orang yang sudah didapatkan sifat penyabar ketika waktu dia lahir, sudah diciptakan pada dirinya sifat penyabar, itu bersyukur. Hendaklah dia pelihara. Tapi bagi orang yang tidak mendapatkan sifat sabar dari lahirnya, bisakah dia sabar? Jawabannya bisa. Maka sifat sabar pada dirinya nanti itu menjadi sifat yang muktasabah, yakni sifat yang dia raih dengan upaya. Maka sabar itu bisa kita dapatkan dengan cara berupaya untuk sabar. As-sabru bit-tasabbur. Ya, sabar itu dengan cara melatih diri kita untuk sabar. Sebagaimana al-ilmu bita'allum. Ilmu didapatkan dengan cara belajar. Al-hilmu bil-tahallum. Bijaksana bisa kita raih dengan cara melatih kita untuk bijaksana. Dan sabar juga begitu. Harus dilatih diri kita untuk sabar. Bagaimana cara kita melatih diri kita untuk sabar? Yang pertama, kita harus berilmu tentang sabar itu sendiri. Ya, apa itu sabar dan apa keutamaan sabar? Ya. Dan kapan yang dikatakan dengan sabar? Sabar itu adalah memikul beban. Jadi ketika kita ditimpa musibah, barek terasa di awak musibah itu, lalu tetap kita memikulnya, itu namanya bersabar. Ya, berbeda dengan orang yang ridha. Orang yang ridha, ulama membagi manusia terhadap musibah terbagi kepada 4. Al-jaza, dia murka. As-sabr, dia bersabar. Ar-ridha, dia ridha. As-syukur, bersyukur. Ya. Orang yang ditimpa musibah ada yang murka dia, maka ini nggak boleh. Ini bukan sifat orang mukmin. Yang kedua adalah orang yang bersabar. Ketika ditimpa musibah itu terasa bagi dia berat, tapi tetap dia pikul. Contoh, saya berikan contoh. Kalau seandainya ada barang yang bare sagoni lah, sakaruang, kita pindahan dari siko kamari. Ketika kita memikulnya terasa bareknya. Bila kita bisa membawa barang itu sampai ke sampiang, apabila kita punya kesabaran. Barek terasa tapi batata-tata. Akhirnya dia sabar sampai ke sini. Tapi orang yang tidak sabar, nyolapehan tidak jadi sampai. Begitu dengan sabar, dia terasa berat. Cobaan itu terasa bagi dia beratnya. Ya, tapi dia tahan. Ya. Dia tidak mengupat, dia tidak mencela, dia tidak menyesali. Lidahnya dia tahan. Kegiatan gerakan tubuhnya dia tahan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub."
bukan dari golongan kami, kata Nabi, orang yang memukul-mukul wajah. Kenapa? Ketika ditimpa musibah, ada kematian, badannya diampe-ampehannya, ya, kepala diantu-antuannya, atau badannya dipukul-pukulnya, berarti itu bukan orang sabar. Ya. Wasyaqqal juyub, dia merobek-robek badan tubuhnya, bajunya. Atau yang lain kata Nabi, ana bariun, aku berlepas diri, minas saliqati wal haliqati wasyaqah, aku berlepas diri dari wanita yang berteriak mengangkat suaranya, ya, ketika ditimpa musibah dia berteriak, ya, histeris dia karena ditimpa musibah, menangis setinggi-tingginya, mengumpat dan seterusnya. Nabi mengatakan, aku berlepas diri dari orang wanita yang mengangkat suaranya, wal haliqah, wanita yang mencukur rambutnya karena ditimpa musibah, ya, dia nampakkan bentuk belasungkawanya dengan mencukur rambutnya. Wasyaqah, yaitu wanita yang merobek-robek baju. Nah, di sini kita lihat bahwa orang yang tidak mengontrol mulutnya dan orang yang tidak mengontrol gerakan badannya, seakan-akan adalah dia menyesali dan memprotes terhadap takdir, maka itu bukan orang yang sabar. Sabar bukan berarti tidak ada kasih sayang. Nabi SAW ketika anaknya meninggal dunia, yaitu Ibrahim, pada umur 18 bulan, lalu Nabi menggendongnya, air matanya meleleh, ya, dan sahabat melihat, ini apa ini Rasulullah, kok menangis? Ya, kata Nabi, ini adalah dari rahmat, disebabkan oleh rahmat, disebabkan oleh kasih sayang. Ya, maka kata Nabi, sesungguhnya mata berlinang dan hati bersedih atas kepergianmu wahai Ibrahim, dan tidaklah kita mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Maka ucapan harus dikontrol. Kapan dinamakan dengan sabar? Kata Nabi SAW, as-sabru innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar itu, hanya saja sabar itu adalah pada awal ditimpa musibah. Itu di situ letaknya sabar. Setelah itu kepasrahan. Ada orang di awal dia mendengar berita kematian dari keluarganya. Nah, lihat bagaimana dia, sabar enggak? Oh, mungkin dia menangis meluluang dan seterusnya, berarti dia tidak sabar. Walaupun nanti 1 jam setelah itu, 2 jam setelah itu dia diam, itu namanya sudah pasrah. Ya, jadi kesabaran itu diuji pada awal kita terkena. Baik, apa keuntungan orang yang sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan sempurnakan balasan bagi orang-orang yang sabar tanpa batas. Pahala orang yang sabar itu tidak ada batasnya. Kenapa?
karena balasan dari jenis dari amalan. Apa maksudnya? Sabar itu tidak ada batas. Ketika sabar itu tidak ada batas, maka pahalanya pun juga tidak ada batasnya. Ya, maka tidak ada orang mengatakan alabih sababoh. Berarti ya sudah, tidak ada dia bagi dia sabar. Ya. Kemudian Allah mengatakan wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu yang dijadikan ganjaran bagi orang-orang yang sabar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpakan kepadanya musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi awal dia mendengar musibah dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang diucapkannya di awal dia mendengar musibah atau mendapat musibah. Bapak Ibu, kalau seandainya kaki awak telantuang atau kepala telantuang, biasanya kita apa yang kita lakukan? Atau apa yang kita ucapkan? Orang yang biasa baca carui, yang keluar adalah carui. Kita juga terkadang mengajarkan kepada anak kita, mengajarkan dari kecil balas dendam. Tidak sabar. Ya, tidak sabar. Apa contohnya? Anak awak telantung jo meja, menangis yo. Untuk mantuannya baca roh ya. Jahit ko meja ko. Cana la tenanglah. Lah apalah abi pukul meja tu. Itu adalah mengajarkan dendam kepada anak dan mengajarkan cara mencari kambing hitam. Apa salahnya meja? Yang salah dia kok. Ya. Maka bagaimana cara? Yang pertama, apabila ada yang seperti itu, ajarkan kepada anak kita membaca bismillah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang keutamaan bismillah, ada seorang sahabat, dia di atas kuda, di atas kendaraannya, tergelicir kendaraannya. Lalu dia caci maki, dia mengatakan ta'isa syaitan, calaku kau syaitan kau. Kan kadang gitu ya, calaku. Kata Nabi, la taqul ta'isa syaitan, calaku syaitan. Kenapa? Sesungguhnya kalau seandainya engkau mengatakan itu, ta'azzum, syaitan itu akan semakin membesar dia. Disabui-sabui namanya semakin gadang ya. Sampai syaitan itu sebesar rumah. Walakin qul bismillah, ucapkan bismillah dengan nama Allah, maka syaitan itu akan mengecil sampai sebesar lalat. Dan coba, saya kemarin anak saya terdaguhnya gitu, sakit mau terasa. Mau menangis, saya bilang suruh dia bismillah, bismillah, bismillah. Baca bismillah. Baca bismillah. Subhanallah, setelah dia baca bismillah enggak jadi dia nangis. Ya. Biasanya kan dengan tangisan itu kadang-kadang meluapkan emosional. Ya. Nah, kita ajarkan kepada dia bismillah. Tetaruang awak bismillah. Terdagu awak bismillah. Ya. Itu adalah salah satu juga bagaimana kita bersabar. Atau juga ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
yaitu orang bersabar ketika ditimpa musibah, dia mengucapkan ucapan yang keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dia dapatkan? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Itu adalah orang-orang yang atas mereka dari Rabb-nya salawat. Salawat ini adalah maghfirah, pengampunan. Sebab setelah itu ada di setelahnya warahmah. Dia mendapatkan pengampunan, dia mendapatkan rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang bersabar sangat besar pahalanya. Di atas dari sabar itu ada ridha. Di atas dari sabar ada ridha. Kalau orang yang ridha terhadap musibah, samu ratu diinyo dapat musibah atau indak dapat musibah, samu begitu. Kalau orang sabar ketika ditimpa musibah, balik diinyo, tapi inyo jago muluinyo, inyo jago gerakannya. Tapi orang yang ridha sama, kena musibah atau tidak kena musibah sama aja. Ridha dia akan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang lebih tinggi lagi dari itu apa? Bersyukur ketika ditimpa musibah. Ya. Kenapa? Ketika dia bersyukur di ketika ditimpa musibah, ini adalah orang betul-betul dia paham, ya, apa yang akan dia raih dari musibah tersebut. Ya, bukan berangan-angan untuk menerima musibah. Jangan. Nabi SAW mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan ketemu musuh, karena ketemu musuh itu adalah musibah. Ya. Fa idza laqitumuhum fathabbitu. Jika kalian ketemu dengan musuh, bersabar, hadapi, tapi jangan berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Dan juga jangan berangan-angan ditimpa musibah. Deba tidak ditimpa di musibah, ya Allah gila musibah. Jangan. Kita tidak tahu mampu enggak kita menerimanya atau tidak. Tapi ketika ditimpa, hendaklah kita bersabar. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji dia. Ya. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang ridha terhadap musibah yang ditimpakan kepadanya, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan siapa yang murka ketika ditimpakan musibah kepadanya, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada kajian khusus untuk masalah sabar. Kita dah cukup Pak ya? Oke, baik. Bagaimana adab dan sikap kita Ustadz apabila diajak berbohong di tempat kita bekerja, yang apabila saya jujur akan merugikan banyak pihak, sampai banyak karyawan yang akan dipecat. Nasihatnya Ustadz, karena saya takut tidak amanah dalam bekerja terhadap pimpinan saya, dan berikan solusi yang harus saya lakukan agar saya tidak berdosa. Apa benar ada bohong demi kebaikan? Baik ya. Bohong adalah dosa besar. Dan berbohong adalah sifat orang munafikin. Ini harus dicamkan. Ya. Di antara tanda orang munafikin adalah idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berbohong.
Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk jujur dalam hadisnya yang sahih. Apa kata Nabi? Alaikum bis-sidqi, pegang teguhlah oleh kalian jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu menghantar kita kepada kebajikan, kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, bahwasanya kebaikan itu akan membawa kita ke dalam surga. Jadi jujur surga itu. Lalu kata Nabi, fa innar rajula yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Bahwasanya seseorang dia jujur dalam perkataannya, wa yataharra as-sidqa, dia selalu berupaya untuk jujur walaupun dalam posisi susah untuk jujur, tapi yang selalu dia pilih adalah kejujuran. Selalu dia berupaya untuk jujur. Maka orang itu ditulis di sisi Allah sebagai raja jujur, super jujur, siddiq. Wa iyyakum wal kadhib, jauhilah oleh kalian berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Kenapa kita harus jauhi kebohongan? Karena bohong itu, sesungguhnya bohong itu akan membawa kepada dosa, membawa kita kepada perbuatan-perbuatan dosa. Satu berbohong akan keluar 1000 kebohongan. Untuk apa? Untuk menutup yang satu yang bohong awal. Dia akan selalu berupaya untuk menutup kebohongan yang pertama dengan kebohongan dan kebohongan seterusnya. Karena dia banyak dosanya, karena dia berbuat bohong ini, maka itulah yang menghantarnya ke masuk ke dalam api neraka. Berarti bohong anak panahnya neraka. Ya. Lalu fa innar rajula yakdzibu, seseorang dia berbohong, wa yataharral kadzib, dia berupaya untuk berbohong, selalu dia ingin berbohong, hatta yuktaba 'inda Allah kadzaban, maka dia ditulis di sisi Allah sebagai raja pembohong, yakni super bohong. Nah, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah ayat 111 kalau tidak salah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ini ayat setelah ayat pengampunan terhadap 3 orang sahabat yang diisolasi, yang dimuqatta'ah, yang dikucilkan oleh Rasulullah selama 50 hari disebabkan mereka tidak ikut perang di dalam perang Tabuk. Kemudian mereka jujur di dalam mengucapkan alasannya, sehingga mereka harus menerima sanksi sampai 50 hari. Dan mereka bersabar. Berat, tapi dia harus jujur, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan taubatnya
dari langit yang ketujuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Baik. Kejadian yang disebutkan di sini bahwa kita bekerja di mana kita diajak bohong bersama. Kalau yang seperti tadi aja, bagaimana kira-kira? Mau melanjutkan pekerjaan di situ atau tidak? Bagalui dengan bohong, malahan kita jujur dimusuhi oleh orang. Subhanallah. Ya. Seharusnya orang jujur itu disayangi. Tapi terkadang seperti itu. Ketika hawa nafsu sudah mendominasi, ya, di perusahaan-perusahaan orang-orang barat itu jujur sangat, ya, sangat dikedepankan gitu. Kenapa? Kok mereka begitu? Yaitu fitrah. Siapa yang mau dibohongi? Orang yang suka bohong pun gak mau dibohongi. Yakin saya. Ya. Kemudian, apakah ada yang namanya bohong yang dibolehkan? Baik. Bohong hukum asalnya adalah haram, kecuali adalah untuk kemaslahatan. Dan ini adalah ruangnya sangat sempit sekali. Ya, yang pertama, kebohongan seorang suami untuk memuji istrinya demi dia mendapatkan rasa kasih sayang. Ya, kalau seandainya dia memakan, masakannya kurang enak tapi dikatakan enak supaya rasa cinta antara mereka berdua tercapai, ini adalah bagus. Malahan Nabi SAW mengatakan, kullu syai'in yalhu bihi ibnu Adam fahuwa batil. Segala sesuatu yang melalaikan anak Adam maka itu adalah batil, kecuali ada 4. Yang pertama, ramyu an qausihi, dia berlatih memanah. Yang kedua adalah melatih kuda. Kemudian berlatih berenang. Kalau seharian dia memanah, latih memanah, seharian dia melatih kudanya, seharian dia berenang, berlatih berenang. Yang keempatnya, muda'abatur rajul ahlahu, seseorang bermesraan dengan istrinya. Sehari panuh inyo bermesraan dengan istrinya, itu tidak ada yang melalaikan, tidak ada yang batil, semua adalah hak. Karena kalau kita lihat, melatih memanah supaya ketangkasan dalam berperang, melatih kuda ketangkasan dalam berperang, melatih berenang juga ketangkasan dalam berperang, bermesraan dengan istrinya, ya, bersenda gurau dan seterusnya, adalah semakin memasukkan rasa cinta satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, tujuan dari pernikahan itu bagaimana
dua insan yang berbeda jenis, yang berbeda latar belakangnya, saling mencintai. Itu tujuan dalam pernikahan. Ya. Jadi ketika seorang suami sedikit dia untuk memuji istrinya supaya senang dia dipuji, tapi tidak sesuai, misalkan dilihat istrinya biasa-biasa aja, dia bilang, waduh, ambo mencari istri ambo paling cantik hari ini. Ya, hatinya itu menggadang, senang dia, karena perempuan itu memang suka dipuji. Baik, berarti ada manfaatnya. Azan ya. Baik, yang kedua, berbohong untuk manfaat, untuk menjaga jiwa. Contoh, ada orang yang mencari untuk dibunuh. Ya. Biasanya Nabi SAW melakukan, dia tidak berbohong tapi melakukan tawriyah. Tawriyah itu apa? Setelah dia ditanya, dia bergeser sedikit. Dia katakan, selama saya di sini saya tidak melihat dia. Betul atau tidak? Betul. Di Siko waktu tadi ya nampak. Selama saya di sini saya tidak nampak dia. Gunanya apa? Untuk menjaga jangan terjadi pertumpahan darah. Ya. Atau kita untuk menyatukan orang yang sedang bercekcok. Kita cari, wah ini ada kesalahpahaman dan yang lain. Kita kata, waduh, Masya Allah, ambo ketemu dengan si fulan tadinya menyampaikan salam ke aku. Gitu, Masya Allah, ambo salah kironya assalamualaikum. Ambo kiro ini adalah berbuat sangko kambo. Sampailah salam ambo kinyo ya. Lalu karena dia demikian itu, nanti kepada orang lain betul-betul dia sampaikan salamnya. Ya, ini adalah sebuah untuk kemaslahatan, tapi bukan untuk kemaslahatan pribadinya. Ya, seorang suami karena ingin buka cabang celai berbohong ya. Ya enggak? Kalau itu akan hidupnya akan bohong terus. Culah kita ya. Dia akan menutupi kebohongan yang pertama dengan kebohongan terus. Capek dia. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan bahwa laisal kadhibu man yanmu aw yanmul khaira atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah dikatakan berbohong bagi orang yang hanya menyampaikan kebaikan aja. Contoh begini, seorang anak ditanya di ayahnya atau di emaknya, "Ba keadaan anak kini kok?" Kecat, alhamdulillah, rezeki lah ya do, alhamdulillah, anak-anak sehat seluruhnya. Cukup itu aja. Nyo sampaikan yang elok-elok. Tidak mesti nyo sampaikan rincian yang lain yang buruk-buruk. Atau ketika dia ketemu dengan seseorang, duduk aja nyo, lalu nyo membicarakan seseorang dari A sampai Z. Elok buruk disambutnya. Pas ketemu dengan orang yang dibicarakan, lalu
Kemudian angku ketemu dengan sebulan tak tadi? Ambo cari, angku dake-dake situ tadi. Oh yo, apa keceknya tentang ambo? Bukanlah kita dikatakan berbohong dengan mengucapkan yang baik-baik aja. Oh, ini memuji antum, ini mau giko, yang elok-elok aja. Jangan sampaikan yang jelek-jelek. Sebab kalau kita sampaikan berjelek yang jelek, menjadi bercakap yuk. Ya. Nah, itulah dinamakan dengan namimah. Namimah adalah naqlul kalam ala wajhil ifsad. Menukilkan perkataan dalam bentuk merusak, itu namanya mengadu domba. Walaupun yang diucapkannya itu benar diucapkan, tidak ada tambah-tambah kuahnya doh, maka kita sudah mengadu domba. Maka dalam bentuk yang tadi, ya, kita mengucapkan yang baik-baik saja, yang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka itu tidak termasuk berbohong. Nah, tapi kalau seandainya atasan kita menanyakan dan itu ada bobrok yang bisa merusak perusahaan, ya, maka tidak boleh kita diamkan. Kalau ditanya ada enggak orang yang ambil barang, tahu awak kan, sudah sampaikan. Ya, ada enggak yang korupsi, tahu kita. Kalau didiamkan, dia akan merusak. Maka kita tidak boleh membiarkan kemungkaran. Kalau seandainya kita mau dimusuhi, sudah dimusuhi. Walaupun kita dikeluarkan dari perusahaan, keluar dari perusahaan itu, daripada kita bergelimang dengan kebohongan. Rezeki Allah Subhanahu wa taala maha luas, dan rezeki kita bukan di bumi. Rezeki kita di langit. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya, maka jangan kita takut. Wallahu taala alam. Sudah masuk waktu azan dulu atau nanti aja? Oke. Tolong jelaskan hadis atau riwayat perihal tata cara solat tarawih tentang rakaat solat tarawih di Masjid Taubah ini tahun lalu. Rakaatnya tarawih 443. Taib, apa hukumnya apabila kita dalam kajian seperti ini mengundurkan waktu pelaksanaan sholat isya? Taib. Pertama, kalau pembahasan tarawih ini adalah pembahasan yang panjang, maka saya undurkan pembahasannya. Ya, karena saya ada punya makalah, dan makalah ini saya sudah sampaikan waktu dulu, sudah lama, kurang lebih 2008 kalau tidak salah, di waktu Majelis Tarjih Muhammadiyah. Adapun bagaimana apabila kita kajian diundur, tadi diumumkan diundurkan 15 menit gitu ya, ditambah sedikit. Baik. Pertama, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat yang paling baik itu adalah di awal waktu. Kecuali salat Isya. Salat Isya pada satu hari Nabi SAW sudah larut malam beliau keluar. Ya, ini sudah berlalu sepertiga malam pertama. Ya, ini kurang lebih jam 10 lah kalau dibawa ke jam kita. Orang-orang yang di masjid sudah banyak yang terkantuk-kantuk. Lalu Nabi SAW mengatakan, hadhihi waqtuha illam yashuqqu ala ummati. Inilah waktunya jika tidak memberatkan pada umatku. Maka dalam hal ini ulama mengatakan bahwa berdasarkan hadis tersebut, solat isya itu lebih baik diundurkan, dengan catatan solat berjamaah, dan tidak boleh diundurkan di luar dari waktunya. Solat isya itu batas waktu ikhtiar, pilihan, adalah separuh malam. Separuh malam itu yang mana? Mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar dibagi dua, itu namanya separuh.
Ya, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar, salatul isya ila nisfil lailil awal. Salat isya itu sampai separuh malam yang pertama. Di luar dari itu adalah waktu darurat. Maka tidak boleh kita menyengajakan mengakhirkan salat isya di luar dari waktu ikhtiar. Maksud dari waktu ikhtiar, seseorang boleh memilih kapan dia mengerjakan salat itu, maka dia masih dikatakan mengerjakan salat di waktunya. Ya. Nah, salat isya adalah diakhirkan ini lebih baik, tapi dengan catatan salatnya itu tetap salat berjamaah. Kecuali bagi ibu-ibu yang tidak hadir salat berjamaah di masjid, ya, maka dia boleh mengundurnya. Karena ibu-ibu tidak dituntut untuk salat berjamaah. Lalu apa yang harus dilakukan? Pada zaman Nabi, azan itu tetap pada waktunya. Ya, azan tetap pada waktunya, masuk waktu azan. Lalu dilanjutkan, ditunggu. Orang yang menunggu waktu sholat, maka dia sudah dihukum di dalam sholat. Ya, jadi ibu-ibu sekarang ini, kita semua bapak-bapak sekarang ini, kita menunggu untuk mengerjakan sholat, kita sudah dihukum di dalam pahala di dalam sholat. Ya, nah, orang yang datang awal, Nabi belum juga keluar, maka selama dia menunggu Nabi datang, maka dia sudah dihukum di dalam sholat. Nah, ini khusus untuk sholat isya. Ada sholat yang lain adalah di awal waktu itu lebih baik. Taib. Nah, maka kalau kami di Masjid Al-Hakim biasanya masuk waktu adzan. Karena adzan adalah untuk memberitahukan masuknya waktu. Ya. Kemudian kajian kita dilanjutkan sampai selesai tuntas, baru kita sholat. Kalau seandainya kita azan kemudian kita sholat, setelah sholat kita melanjutkan kajian, maka selama kita kajian itu tidak dihukum dalam sholat lagi, karena kita sudah selesai mengerjakan sholat. Tapi kalau kita mundur dan kita bersabar untuk mengerjakan sholat, maka kita dihukum di dalam mengerjakan sholat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan masih ada, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian.